Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Ini Alkitabur Rabi, Ar-Risalah Ar-Rabi'ah fil Farahi bil Minan. Ini surat keempat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada sesama ulama sufi. Suratnya bunyinya begini: An-nasu fi wurudil minani alaihim ala thalathati aqsam. Dalam soal datangnya anugerah, manusia itu merespon anugerah itu ada 3 tipikal. Nah, kita ini masuk tipikal yang mana ini kira-kira? 1, farahun bil minan liman haitsu la min haitsu mubti'uha wa munshi'uha walakin biwujudi mut'atihi fiha fahadha minal ghafilin. Orang bahagia dengan anugerah ini ya tipikalnya. Pertama seperti ini. Jadi dia bahagianya ya pada wujud anugerah tadi, bukan pada yang memberi anugerah, yang memulai memberikan, menurunkan anugerah sama sekali tidak dipandang itu. Pokoknya kita lapar, ada makanan enak, wah yang membuat bahagia ya makanan itu, minuman itu. Ini tergolong fahadha minal ghafilin. Ini ahli gaple katanya. Ghafilin ini kan ahli gaple. Jadi tergolong orang-orang yang lalai. Ya tentu saja. Kenapa disebut ahli ini golongan orang yang lalai? Ya kita ini kalau senang terhadap sesuatu sama sekali tertutup dari sang yang menciptakan dan yang memberikan sesuatu tadi. Ya apa bedanya kita dengan binatang sebenarnya? Binatang itu lapar dikasih makan ya sudah. Dia nggak pernah ingat kita, nggak pernah ingat ini, nggak pernah binatang itu. Pokoknya makan kenyang, udah senengnya itu. Kalau kita senengnya juga kayak begitu, ya inilah ahlul ghaflah namanya. Ya, pokoknya merespon anugerah Allah jangan yang ini, wes celaka kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Quran disebutkan sampai dikritik oleh Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnakum baghtatan. Sampai ketika mereka mulai gembira terhadap yang saya berikan itu, yang diberikan oleh Allah itu, tiba-tiba Allah mengambil secepat kilat, entah dengan bencana, entah tiba-tiba ambruk usahanya, seketika diambil. Gara-gara apa? Hei hambaku, kamu sudah lama bergulat dengan anugerahku tapi nggak pernah melihat aku. Yang membuatmu bahagia ya anugerah itu saja. Hati-hati sewaktu-waktu cabut karo Gusti Allah. Wah. Kita bisa mampus nih. Akhadnahum baghtatan, secepat. Maksudnya baghtatan itu enggak pernah terduga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 2. Nomor 2 ini wa farhun bil minan min haitsu innahu syahidaha minnatan mimman arsalaha wa ni'matan mimman awsalaha. Dia gembira dengan anugerah, bahagia dengan anugerah
ya. Tapi dia bahagia itu karena melihat sang pemberi, menyaksikan sang pemberi anugerah. Sampean dikasih pulpen regane cuman 100.000, tapi yang ngasih misalnya Pak Jokowi gitu ya, wah bahagianya bukan main. Tetangga sampean tanya, ntar mana pulpen dari Pak Jokowi itu tak ganti 5 juta mana? Sampean, oh jangan. Ini dari, artinya dia bahagia karena sang pemberinya siapa. Nah, ini lumayan ya, lumayan masih. Jadi fayusaddiqu alaihi qaulahu ta'ala fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Maka melalui fadl dan rahmat itulah hendaknya mereka berbahagia. Kepada siapa berbahagianya? Ya ila mu'til fadl war rahmah, kepada yang memberi fadl. Dan jadi Allah memberi anugerah surga dengan segala nikmatnya itu bagi nomor 2 ini dalam rangka aku bahagia kepada sang pemberi dan pencipta surga itu. Nah, ini fabidzalika falyafrahu. Jadi ayatnya bukan fabidzalika fafrahu, bukan, mutaaddi. Falyafrahu itu artinya apa? Melalui fadl. Qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakan Muhammad, melalui fadl dan rahmat. Hendaknya mereka ini pada biar bahagia kepada sang empunya, sang pemberi fadl dan rahmat, bukan pada wujud rahmat dan fadl. Bisa-bisa lali karo aku, kata Gusti Allah begitu. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini paling tidak seperti itulah kita. Allah memberi banyak, nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya mendengar, nikmatnya melihat. Ini supaya kita bahagia dengan sang pencipta nikmat di sini ini semua. Orang sakit matanya sebulan nggak sembuh tiba-tiba bisa mandang dengan jernih. Wih asik. Kenapa Allah menyembuhkan? Supaya dia bersyukur kepada sang penyembuh, bukan kebahagia dengan sembuh. Itu loh, rata-rata manusia bahagia dengan sembuh, bukan pada penyembuh. Nah ini ngingatin kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nomor 3 ini kaum arifun, ini bahagianya para arifun seperti apa? Wa farhun billah, orang yang bahagia pada Allah saja bahagianya. Masyaghalahu minal minan hiri mut'atiha wala batini minnatiha. Jadi dia itu tidak pernah disibukkan oleh wujud zahirnya anugerah maupun makna yang tersembunyi di balik anugerah. Aku gak peduli. Nah, dimasukkan dia oleh Allah ke surga, dia nggak peduli dengan kenikmatan surga, nggak peduli dia. Aku hanya ingin dia. Ini khawasul khawas itu seperti itu. Kira-kira, ini untuk asesmen, mengukur standar orang itu arif billah atau khawasul khawas apa enggak ini? Ya lihat saja. Kalau dia masih seneng swarga dibanding seneng karo Gusti Allah, belum arif.
Apa mana sih seneng donyo kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal syaghalahun nadharu ilallahi amma siwa. Dia lebih senang disibukkan memandang Allah. Ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Pokoknya, namanya berseri-seri itu kan bahagia. Farhun billah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena dia terus-menerus memandang Tuhannya. Itu memang digambarkan tentang ayat besok di hari kiamat, di yaumul mahsyar. Ada sekelompok manusia yang seperti itu. Nah, maksudnya apa? Itu harus bagi para arifun, ya sekarang ini di mahsyar dunia ini, besok masih ada mahsyar akhirat, masih di mahsyar dunia ini dia sudah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini yusaddiqu qaulahu ta'ala, qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Muhammad, Allah saja sudah, pokoknya Allah. Tsumma dzarhum, sudah biarin mereka yang asik masyuk dengan lembah-lembah tenggelam dalam kesesatan. Maksudnya begini loh, hakikatnya selain Allah itu sebenarnya isinya kesesatan semua itu. Makanya Syekh Abil Hasan Asyadzili, sudah 30 tahun ini aku terus memandang Allah dan Rasulullah. Kok sekejap saya blank, kehilangan pandanganku pada Allah dan Rasul. Rasanya aku seperti orang kafir. Rasanya aku ini sudah tersesat dalam kegelapan sudah. Itu bagi para aulia itu seperti itu. Para kutub terutama. Nah, karena Rasulullah, kenapa kok Rasulullah selalu hadir ketika dia memandang Allah? Karena Rasulullah adalah nurudzat. Ya, Anda pengen tahu cahaya zatnya Allah? Cahaya zatnya Allah mana itu? Siapa itu? Rasulullah. Makanya ada sholawat nuridzat itu ya, sholat tentang cahaya zat. Lalu cahaya zat itu apa? Asma was sifat. Ya, asma Allah dan sifat Allah. Manifestasi asma dan sifatnya Allah itu kayak seperti apa? Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi itu karena khuluquhu Qur'annya, akhlaknya ya Quran. Sedangkan Al-Quran itu representasi dari irodahnya Allah, kalamullah, ilmunya Allah. Loh, kok itu menjadi perilaku Nabi? Berarti Nabi adalah manifestasi Quran. Dan Nabi menyebutkan takhallaqu bi khuluqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Akhlak Allah di mana? Seperti apa? Akhlaknya Allah ya asma'uhu sifatuhu. Asma dan sifatnya Allah, itu akhlaknya Allah. Makanya Kanjeng Nabi disebut wan nur, atau bahkan itulah nuruzat Kanjeng Nabi. Maka kita moco sholawat, apakah sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sholawat apa saja, ada ribuan jenis sholawat, semua supaya kita berada dalam limpahan pancaran nurudzat.
Moco solawat itu nggak gemen-gemen, ibaratnya gitu ya. Itu dahsyat loh solawat itu ya. Jangan Anda pikir aku tak moco sekian kali nanti akan bisa begini, bukan itu. Wah itu masih kelas, kira-kira kelas kuku pucuk, kuku ireng yang begitu-begitu. Esensi dibalik nurul zat itu loh sing ngalang-alai swarga rasane. Ya, maka alhamdulillah kita ini ditakdirkan maca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad awhallah ta'ala ila Dawud alaihissalam, ya Dawud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi dzikri falyatamatta'u. Katakanlah Allah memberi wahyu kepada Nabi Dawud, hai Dawud, katakan pada siddiqun. Siddiqun itu siapa siddiqun? Siddiqun itu para wali-waliku. Katakan kepada para wali-waliku, bi falyafrahu, hanya padaku sajalah hendaknya mereka bahagia. Karena itu di Quran kita itu boleh bahagia hanya pada Allah. Ya. Kaila tafrahu bima atakum loh, wala taksau bima fatakum, supaya kita tidak bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah pada kita, bukan bahagia pada itunya, gitu loh. Dan juga jangan putus asa apabila gagal. Itu maksudnya bahagia itu hanya padaku, bi falyafrahu wa bi dzikri falyatamatta'u. Kalau kepengin mencari enak dan nikmat, zikir katanya. Dah. Kalau bahagia hanya aku saja, karena ya aku ini sumber dan mewujud kebahagiaan. Jadi kita ini gini, kok aku belum bisa begitu loh ya. Ya nggak apa-apa, sambil astagfirullah ya Allah. Kemarin kita mengistighfari dosa, sekarang kita mengistighfari aku masih bahagia dengan selain Tuhan. Astagfirullah. Coba selain Allah itu bahagia itu paling sebentar dan itu sangat terbatas, habis itu sengsara lagi. Ya, contohnya kita di dunia ini lah, 1 jam kita senang, 1 jam lagi begini, ntar bahagia lagi, kita begini lagi. Nggak abadi, yang abadi itu bahagia kepada Allah. Boleh kita kemudian berdoa, ya Allah berikanlah kebahagiaan bersama dengan Allah yaj'al farhana wa iyyaka bih. Semoga Allah menjadikan kebahagiaan kita dan kepadamu bersama Allah, bahagia dengan Allah saja. Ya. Sehingga nanti kita ini radhiyallahu anhu wa radha. Allah rela, Allah itu lega, rela kepada mereka. Kenapa? Karena mereka hanya bahagia kepada Allah. Dan itu adalah sifat ahlul jannah. Besok masuk surga pertama kali kita melangkah Allah, kita tiba-tiba mendengar kalamullah, radhiyallahu anhum wa radu. Itu kalimat yang pertama kali kita dengar ketika mancing surga. Karena seluruh ahlul jannah besok itu, ya Allah, aku ingin bahagia bersama. Wah, memburu Allah semuanya. Karena Allah puncak kebahagiaan. Nah itu wabiril
Allah minhu, dan mendapat ridho dari Allah. Wa la yaj'alana minal ghafilin, dan semoga kita tidak dijadikan menjadi ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah itu tahu tapi pura-pura nggak tahu, sengaja melalaikan, sembrono karo Gusti Allah, itu sembrono, itu ahlul ghaflah. Kalau lupa itu sifat kita, tapi sengaja melalaikan, nah itu dia udah tahu itu benar tapi ya remeh ke macam-macam, ya, itu ahlul ghaflah, minal ghafilin. Itu wa yasluka bina maslahatal muttaqin, dan semoga Allah memperjalankan, menuntun kita di tempat perjalanan orang-orang yang takwa, ya. Bimanihi wa karomihi, dengan anugerah dan kemuliaan Allah. Khatam ini sekarang, ya. Khatam ini al-hikam, bulan depan munajat. Ya munajat bagian al-hikam, tapi bulan depan sudah ilahi dan seterusnya. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha lana biha jami'al hajat wa tuballighuna biha rasulul khairati wa khairati اللهم اصلح لنا في العارفين، اللهم اختم لنا بالخاتمة السعادة، واجعلنا من الذين سبق اللهم الحسنى والزيادة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وعلى آله وصحبه الزيادة. سيدنا عبد العزيز الخطيب بالمنة بالاستقامة، وسيدنا أخوات العالم الشعب القادر على الجلال بالكرامة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وسلام على المرسلين والحمد لله.